300 tahun yang lalu, tahun 1723, era baru muncul di dinasti Qing Cina, yaitu era kaisar yang ketiga, Yongzheng. Kaisar ini menggantikan kaisar sebelumnya, Kaisar Kangxi, pada tanggal 27 Desember 1722. Namun eranya dia, era Yongzheng, itu dimulai tanggal 5 Februari 1723. Coba cari huruf yang agak jelas. Yongzheng. Ini juga kurang jelas. Nah, ini jelas nih. Ini yang paling jelas nih. Yang satu lagi. Yongzheng itu hurufnya seperti ini. Yongzheng. Yong di sini itu komponennya adalah Dou, head, kepala. Terus Xiang itu countryside atau pedesaan. Dan Cui. Cui. Atau burung. Jadi burung-burung dan pedesaan itu adalah simbol dari harmoni. Sentosa kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi Yong di sini itu adalah harmoni. Zheng itu komponennya adalah I1 alone dan Zi. 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 Stop. Halt. Jadi ini maksudnya apa? Hey, tunggu. Say. Adjust. Maksudnya adalah set right. Membetulkan. Atau meluruskan. Jadi Yongzheng di sini itu adalah menegakkan keharmonisan. Arti dari Yongzheng ini adalah menegakkan keharmonian. Kaisar ini bertahta hanya 12 tahun, jadi dia meninggal tahun 1735 dan eranya berakhir tahun 1736. Menegakkan keharmonisan itu terekam sangat baik dalam buku ini. Buku ini ceritanya tentang Kaisar Yongzheng, di mana dia tiba-tiba mendapatkan berita seputar buku subversif. Jadi ceritanya, itu ada seorang jenderal kesayangannya sang kaisar, itu pada saat itu dia sedang berinspeksi di Xi'an. Ini merupakan jenderal asli orang etnis Cina yang sangat setia kepada dinasti Manchu. Pada suatu hari tahun 1728, jenderal ini sedang inspeksi di kota Xi'an. Tiba-tiba tandunya dicegat dan seseorang menyodorkan dokumen yang isinya subversif, yaitu menghimbau dia untuk menggerakkan pemberontakan menggulingkan dinasti Manchu. Maka dia segera melaporkan insiden kecil di Xi'an ini berikut dokumen yang diterimanya ke kaisar yang pada saat itu ada di Beijing. Jarak 1360 km dari lokasi kejadian. Begitu sang kaisar mendapatkan dokumen subversif itu, dia langsung mengirimkan 3 surat rahasia. Yang pertama menuju ke Hangzhou, jarak 1600 km ditempuh dalam 10 hari. Mengirim ke Nanjing, 1200 km ditempuh dalam waktu 7 hari. Dan dia mengirim surat ke Changsha, jarak 1920 km ditempuh dalam waktu 2 minggu. Dan tahun itu juga pada 1728, seluruh nama-nama yang tercantum di dalam dokumen yang subversif itu telah ditangkap. Penulis buku subversif itu ternyata hanyalah seorang guru di sebuah desa yang sangat kecil. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Kaisar Yongzheng ini dalam meluruskan keharmonisan, guru yang ditangkap dan dipenjara itu diajak berkorespondensi. Jadi surat menyurat. Jadi sang kaisar ini tiba-tiba melakukan surat menyurat dengan sang pemberontak tadi. Dan hasil dari korespondensi itu terbit sebuah buku yang diperintahkan untuk dicetak besar-besaran dan dibacakan di setiap kota di Cina. Setiap bulan dibacakan 2 kali. Dan isi dari buku hasil korespondensi antara sang pemberontak dan sang kaisar ini, si Yongzheng ini, itu justru melegitimasi kekaisaran Qing, kekaisaran Manchu di negeri Cina. Jadi kaisar ini merupakan kaisar yang menjalankan makna namanya.